Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karya Maharani selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai rekayasa genetika. Sebelum presentasi ini dimulai, saya ingin membacakan latar belakang dari rekayasa genetika terlebih dahulu. Rekayasa genetik digambarkan sebagai ilmu yang dimana karakteristik suatu organisme sengaja dimodifikasi dengan memanipulasi genetik. Hal tersebut biasanya menggunakan DNA dan transformasi gen tertentu yang menciptakan variasi yang baru. Febrina Estesi Regar dalam jurnal Rekayasa Genetik, Manfaat dan Dampak Negatifnya Terhadap Kehidupan Manusia tahun 2018 mengatakan dengan memanipulasi DNA dan memindahkannya dari suatu organisme ke organisme lain memungkinkan untuk memasukkan sifat dari hampir semua organisme. Organisme transgenik saat ini berproduksi secara manual seperti enzim, antibodi, monoklonal, nutrien, hormon, dan produk farmasi yaitu obat dan vaksin. Penerapan rekayasa genetik sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya menyediakan kebutuhan pangan, masa depan dengan kualitas yang lebih baik, dijadikan alternatif sumber energi yang dapat diperbarui, misalnya biomas dan biofuel yang dapat menggantikan sumber energi konvensional. Kemudian perawatan kesehatan yang lebih baik dengan obat-obatan yang lebih efektif, serta efisiensi pertanian yang lebih baik dan penggunaan pestisida kimia yang relatif lebih sedikit. Adapun rumusan masalah yang didapat dari latar belakang tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rekayasa genetika? Yang kedua, apa saja produk rekayasa genetika? Dan yang ketiga, manfaat apa yang didapat dari rekayasa genetika? Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai rekayasa genetika akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Melina Dwi Krisnayanti, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetik adalah teknik memindahkan gen yang dikehendaki untuk memperbaiki sifat tanaman, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Rekayasa genetik juga dikenal dengan sebutan modifikasi genetik yang diartikan dengan memanipulasi langsung gen suatu organisme. Menggunakan bioteknologi dan upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik dari suatu organisme hingga memperoleh sifat baru yang dimiliki. Adapun kelebihan dari rekayasa genetik, yaitu yang pertama, tanaman hasil rekayasa genetik biasanya tahan lebih lama terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. Yang kedua, mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. Yang ketiga, virus dimodifikasikan secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menumbuhkan penyakit manusia. Yang keempat, insulin sintesis telah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes. Hal tersebut menjadi rekayasa genetik. Dan adapun kekurangan dari rekayasa genetik, yang pertama, keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena dominasi GMO atas spesies alami. Yang kedua, gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetik ialah reaksi alergis yang sudah dapat dibuktikan. Yang ketiga, peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi dengan rekayasa genetik. Yang keempat, penelitian telah membuktikan bahwa beberapa produk makanan mempertahankan bahan genetik buatan yang akan menciptakan efek merugikan pada kesehatan manusia. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya dari kelas 10. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian rekayasa genetika. Yang pertama yaitu gen dari sumber dimasukkan ke dalam plasmid. Gen yang diinginkan yaitu kromosom DNA dan DNA rekombinan, di mana kromosom DNA dan DNA rekombinan ini akan menghasilkan bakteri rekombinan. Yang kedua,
Adapun yang kedua yaitu sel bakteri dikucurkan membantu bakteri-bakteri berlangganan yang dikloning. Yang terakhir yaitu penggunaan dalam berbagai bidang. Salah satunya digunakan untuk penelitian gen. Yang pertama yaitu gen tahan hama dimasukkan ke dalam tanaman. Yang kedua, gen untuk membuat bakteri memiliki limbah. Setelah itu ada pun yang digunakan sebagai penelitian yaitu protein karut gumpalan darah digantungkan hormon pertumbuhan untuk pengobatan pertumbuhan yang terhambat. Sekian, terima kasih. Adapun beberapa produk hasil dari rekayasa genetika yaitu yang pertama ada produk farmasi. Pemenuhan kebutuhan produk farmasi tertentu bila dilakukan dengan teknologi konvensional akan memerlukan bahan dan biaya yang sangat banyak. Contohnya, hormon somatostatin yaitu hormon pertumbuhan pada manusia. Hormon ini memerlukan setengah juta otak domba untuk mendapatkan 0,005 gram somatostatin murni. Sedangkan melalui OHRT, 9 liter produk fermentasi bakteri sudah menghasilkan somatostatin dengan jumlah yang sama. Teknologi rekayasa dalam bidang farmasi protein, vaksin, dan antibiotik. Selain itu, xenotransplantasi yaitu transplantasi dari hewan ke manusia juga dilakukan. Kemudian, ada terapi gen sebagai pengobatan penyakit kronis dan beberapa kelainan makrogenetik. Yang kedua, ada produk non-pangan. Rekayasa genetika juga menyentuh di bidang lain seperti peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Produk tersebut misalnya vaksin, antibodi, dan hormon pertumbuhan untuk hewan, ternak koni, berbagai macam tanaman, tahan herbisida, insek, jamur, cacing, serta tanaman yang toleran terhadap tekanan dan cuaca dingin. Ada juga tanaman transgenik seperti tanaman anggrek yang tahan lama dengan warna bunga yang menyegarkan, tanaman karet yang menghasilkan latex dengan kadar protein yang tinggi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada produk pangan. Teknik rekayasa genetik juga dilakukan pada bahan pangan. Antara lain, ada tomat, jagung, kedelai, canola, bunga, kol, keju, tepung, susu, beras, kentang, dan lain sebagainya. Pangan transgenik pertama yang diperdagangkan adalah tomat laksal pada tahun 1994 di Amerika Serikat. Lebih dari 50 varietas tanaman dari 13 spesies yang berbeda. Produk-produk pangan yang diolah dari bahan transgenik masih mengandung OHRT di dalamnya. Artinya, proses pengolahan menjadi produk pangan tidak menghilangkan jejak transgenik tersebut. Ada pula manfaat dari rekayasa genetika. Penerapan rekayasa genetik sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya, menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik, dijadikan alternatif sumber energi yang dapat diperbarui, misalnya biomas dan biofuel yang dapat menggantikan sumber energi konvensional. Kemudian perawatan kesehatan yang lebih baik dengan obat-obatan yang lebih efektif, serta efisiensi pertanian yang lebih baik dan penggunaan pestisida kimia yang relatif lebih sedikit. Dari penjelasan yang telah diberikan oleh rekan-rekan saya, ada pula kesimpulan yang dapat diambil, yaitu rekayasa genetika adalah teknik memindahkan gen yang dikehendaki untuk memperbaiki sifat tanaman, hewan, dan makhluk hidup lain. Rekayasa genetika juga dikenal dengan sebutan modifikasi genetik yang dapat diartikan dengan memanipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Penerapan rekayasa genetika sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya, menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Penerapan rekayasa genetika sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya, menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik,
dan dapat dijadikan alternatif sumber energi yang dapat diperbarui, misalnya biomas dan biofuel yang dapat menggantikan sumber energi konvensional. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata baik sengaja maupun tidak sengaja, dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Akhir kata dari saya, terima kasih. Don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mom, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Hey mama, don't stress your mind.